Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Najwa Kaya Putri dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait analisis statistik deskriptif pada laporan keuangan PT Lipo Karawaci Tbk dan PT Pakuan Tbk untuk periode tahun 2020 hingga 2024. Jadi tujuan dari analisis ini bukan hanya sekedar melihat angka-angka keuangannya aja, tapi juga untuk membedah bagaimana sih efisiensi laporan mereka yang diukur melalui audit report line, serta bagaimana kondisi fundamental aset, liabilitas, hingga profitabilitas mereka selama 5 tahun terakhir. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang mendalam, di sini saya akan membacakan sedikit profil dari kedua perusahaan yang diamati, di mana PT Pakuan Jati Tbk merupakan perusahaan pengembangan real estate yang berfokus pada pengembangan properti komersial retail, pekerjaan, perkantoran, dan residensial dengan konsep mixed use atau super block. Sedangkan PT Lipo Karawaci Tbk merupakan perusahaan pengembangan properti terintegrasi yang menjalankan ekosistem bisnis di sektor real estate, pelayanan kesehatan, dan gaya hidup. Fokus utama perusahaan ini terdapat pada pengembangan kota mandiri yang didukung oleh infrastruktur pelayanan kesehatan skala nasional dan fasilitas hiburan guna menciptakan solusi hunian yang komprehensif. Nah, di sini terdapat basis data yang digunakan dalam proses analisis statistik deskriptif ini, di mana terdapat 5 variabel yang datanya diperoleh dari laporan resmi tahunan perusahaan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website resmi perusahaan. Sebelum kita membedah angka-angkanya secara mendalam, penting bagi kita untuk melihat siapa sih pihak independen yang menjamin kualitas laporan keuangan ini. Dari data yang sudah saya kumpulkan, terdapat temuan menarik mengenai stabilitas auditor di kedua perusahaan, di mana PT Lipo Karawaci Tbk secara konsisten mempercayakan audit mereka kepada KAP Amir Abadi Jusuf, Arianto, Mawar, dan rekan yang merupakan anggota dari LSM Internasional. Sementara itu, PT Pakuan Jati Tbk menggunakan jasa KAP email dan rekan yang terafiliasi dengan Deloitte, sebelum akhirnya melakukan rotasi ke KAP Liana Ramasenia di tahun 2024. Kenapa sih hal itu penting? Jadi penggunaan KAP dari jaringan Global Network menunjukkan komitmen perusahaan terhadap standar audit internasional. Selain itu, konsistensi pemilihan auditor ini biasanya berkorelasi positif dengan efisiensi waktu audit. Karena auditor itu sudah memahami bagaimana sih akun bisnis perusahaan itu bekerja. Di mana hal ini tuh bisa berpengaruh terhadap cepat lambatnya penerbitan laporan auditor. Nah, selanjutnya masuk ke analisis statistik deskriptifnya. Untuk variabel pertama yang akan dibahas itu audit report rate. Jadi audit report rate ini merupakan durasi waktu sudah tutup buku hingga laporan auditor selesai ditandatangani. Di mana di sini terdapat kata-katanya waktu penyelesaian audit di kedua perusahaan sebesar 93,10 hari. Dan kalau dilihat grafik dari histogram poligonnya, itu mayoritas mayoritas data yaitu sebanyak 8 dari 10 data berada di kisaran 80 hingga 95 hari. Hal ini artinya perusahaan mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk lapor tepat waktu, biasanya di bawah 3 bulan. Walaupun di sini kalau kita lihat ada satu data ekstrim di angka di rentang 125 hingga 140 hari, atau tepatnya di angka 131 hari. Yang angka tersebut tuh sempat menarik nilai rata-rata menjadi sedikit lebih tinggi, namun secara umum proses audit ini masih tergolong stabil dan efisien. Nah, kalau dilihat juga angka mediannya itu sebesar 88,50 hari, yang semakin mempertegas bahwa sebenarnya lebih banyak laporan yang selesai lebih cepat daripada angka rata-ratanya, yaitu 93,10 hari. Nah, variabel kedua yang diamati itu ada total aset. Jadi, total aset ini merupakan angka yang sangat penting karena mencerminkan skala kepuasan sumber daya yang dikelola oleh kedua perusahaan tersebut. Selama 5 tahun terakhir, kata-kata aset yang dikelola berada di angka yang sangat fantastis, yaitu 41,11 triliun. Dan kalau dilihat di histogramnya itu, memiliki pola yang cukup unik, di mana datanya terbagi menjadi dua kelompok besar atau biasa disebut bimodal. Di sini terdapat kelompok aset di kisaran 26 hingga 33 triliun dan kelompok aset yang jauh lebih besar di angka 47 hingga 54 triliun.
Tentang antara nilai minimum dan maksimum itu hampir mencapai 2 kali lipat yang menunjukkan bahwa kedua perusahaan ini berada pada fase ekspansi atau memiliki struktur kekayaan yang berbeda secara signifikan. Nah, nilai mediannya itu berada di angka 42,47 triliun yang memberitahu kita bahwa secara keseluruhan aset pasar perusahaan ini cenderung tetap kokoh dan stabil di level atas, meskipun kondisi ekonomi makronya sempat mengalami guncangan. Selanjutnya terdapat variabel ketiga, yaitu totalitas atau seluruh kewajiban keuangan perusahaan, di mana variabel ini tuh mencerminkan seluruh kewajiban keuangan yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada pihak eksternal. Nah, kalau dilihat ini kata-kata utangnya berada pada angka 18,62 triliun. Sama seperti aset tadi, distribusi liabilitas ini juga menunjukkan pola yang ekstrim. Kalau kita lihat di histogramnya, ini, di mana sebagian besar waktu perusahaan menjaga tingkat utangnya di level yang relatif rendah, yaitu di bawah 14 triliun. Sebagaimana terlihat pada bar tertinggi di histogram tersebut. Namun ada juga tahun-tahun di mana liabilitas melonjak hingga di atas 30 triliun. Jarak yang lebar ini ditambah standar deviasi yang cukup tinggi, menandakan adanya dinamika strategi pendanaan, mungkin melalui penerbitan obligasi atau pinjaman besar untuk mendukung proyek-proyek strategis mereka. Nah, variabel terakhir itu ada laba bersih. Jika jika aset dan liabilitas menunjukkan skala, maka laba bersih menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Di sini kita bisa melihat dinamika yang sangat kontras, di mana kata-kata laba bersih selama periode pengamatan berada di angka 1,92 triliun. Namun, angka kata-kata ini menyimpan fluktuasi yang sangat tajam. Kita bisa melihat nilai minimumnya itu menyentuh angka minus 9,63 triliun yang mencerminkan kerugian yang signifikan. Kemungkinan besar terdampak oleh kondisi ekonomi di masa pandemi. Di sisi lain, nilai maksimumnya itu melonjak hingga 22,83 triliun. Dan kalau dilihat dari histogramnya, dan kalau dilihat dari histogramnya itu, mayoritas data berada pada area laba menengah di kisaran minus 1,5 hingga 7 triliun. Munculnya nilai ekstrim di sisi kanan grafik menunjukkan bahwa perusahaan pernah mencapai performa luar biasa di satu tahun tertentu dan menarik kata-kata keseluruhan kembali ke zona positif. Nah, berdasarkan analisis statistik deskriptif yang telah kita bedah bersama, terdapat beberapa kesimpulan utama yang bisa kita ambil. Pertama, secara operasional, PT Hiperkalawaci Tbk dan PT Pakuan Jati Tbk menunjukkan kepatuhan yang sangat baik dalam pelaporan keuangan, dengan kata-kata audit report rate di angka 93 hari dan didukung oleh penggunaan kata laporan publik bereputasi internasional. Kedua perusahaan ini berhasil menjaga kepercayaan publik melalui transparansi yang tepat waktu. Nah, kedua, secara finansial, meskipun kita melihat adanya situasi yang sangat tajam pada besi, terutama saat menghadapi masa sulit yang mencapai angka minus 9 triliun, kedua perusahaan ini membuktikan resiliensinya. Skala aset yang tetap kokoh di angka puluhan triliun menjadi fondasi bagi mereka untuk bangkit dan kembali mencetak laba yang signifikan di tahun-tahun berikutnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai laporan analisis statistik ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.